Kita akan mengecek kondisi pH tanah, kandungan unsur NPK dalam tanah dengan alat yang telah kita beli ini, namanya Soil Parameter Tester, yang bisa mengukur temperatur, NPK, moisturizer, fertility, dan juga pH. Jadi ini alat ini kita sambungkan nanti ke HP yang ada aplikasinya. Kemudian setelah kita sambungkan, kita tancapkan yang besi ini, dan kita akan mengetahui beberapa kondisi seperti pH, nitrogen, fosfor, kalium, dan juga fertility-nya. Jadi Tanimura ini tanaman kita padi sudah berumur sekitar 40 harian, 40 sampai 50 hari setelah tanam Tanimura. Jadi yang untuk bagian sebelah depan ini sekitar 50 polybag ukuran 40 x 40. Kita memakai full untuk kohe guano, kotoran kelelawar, kemudian kita juga berikan biometa, PSB, dan CLF gulma. Cuman dengan sekarang kondisinya seperti ini, sepertinya untuk analisa kemarin dari semua tanaman kita yang maaf, sebelumnya kita jelaskan juga ini untuk baris kedua yang sebelah utara ini, yang ke belakangnya tadi ini menggunakan CLF, dan yang ini menggunakan Jakaba Tanimura, maaf tadi salah, yang sebelah yang 50 polybag 40 x 40 ini menggunakan Jakaba, sedangkan yang 48 polybag ukuran 35 x 35 menggunakan CLF. Dan untuk perlakuan yang sama, memakai guano dan juga memakai biometa dan PSB secara spray. Cuman dengan kondisi saat ini Tanimura, update-nya untuk percobaan kedua saya anggap untuk tidak terlalu membuahkan hasil, karena sepertinya yang Tanimura cek memang dari sana kurang terlihat. Ada beberapa penyakit yang menyerang, salah satunya hawar daun, tapi tidak semuanya. Jadi beberapa ada yang terkena hawar daun, dan kita sudah obati dengan pestisida nabati, memakai kunyit, lalu kencur, bawang putih, dan juga lengkuas. Setelah 3 kali spray, masih untuk yang percobaan yang sebelah utara ini udah lumayan. Yang sini percobaan kedua ini terlihat semuanya malah menguning ya, tidak hijau seperti yang pertama kali di umur 30 hari ke bawah. Jadi saya membeli alat ini, alat Soil Parameter Tester, untuk mengecek apakah ini benar-benar karena murni hawar daun, analisa pertama saya, atau karena keasaman tanah, atau juga karena kekurangan unsur hara makro. Kalau hara mikronya tidak bisa kita cek ya Tanimura, hanya NPK saja dan fertilizer. Jadi untuk kali ini kita akan melakukan tes kondisi tanah, kandungan tanah yang NPK dalam tanah di polybag percobaan kedua saya ini. Dan juga nanti karena saya sudah menganggap ini tidak terlalu bagus percobaan kedua saya ini, maka kita akan menyisakan masing-masing dari Jakaba 5 polybag dan dari CLF ini juga 5 polybag, kita bedakan, lalu sisanya akan kita jadikan satu dan kita berikan pupuk kimia kalau memang setelah kita tes nanti hasilnya ternyata kekurangan unsur NPK. Baik Tanimura, sekian, dan langsung saja kita melakukan tesnya. Ini Tanimura cara memakai alatnya. Sebelumnya kita buka aplikasinya Tanimura, aplikasi Soil Parameter Tester, lalu kita sambungkan USB-C-nya ke HP dan otomatis dia akan masuk ke aplikasi lagi. Kemudian setelah itu kita tancapkan ke tanah ujung besinya. Nanti kita langsung bisa lihat sudah berubah kan Tanimura, aplikasinya sudah menunjukkan perubahan. Dan kita cek untuk temperatur 29,5 derajat Celcius, moisturizer 69%, 68%, conductivity EC
1100 sampai 1200, pH-nya 6,3 bagus. Lalu N-nya 60 mg per kilo, itu juga bagus karena standarnya di angka 25 sampai 100. Kemudian P-nya 84 mg per kilo, juga termasuk bagus dengan standarnya di aplikasi memberikan standar 30 sampai 90. Kalau K-nya ini tambah sangat, sepertinya sangat banyak karena cuma di aplikasi, di buku panduan aplikasi ini kandungan K hanya 40 sampai 50 dan ini terlihat kandungan K-nya 192 mg per kilo. Fertility-nya juga lumayan bagus dengan kisaran angka di 100 sampai 800, ini mendapatkan 600. Jadi NP-nya bagus, tapi K-nya sepertinya terlalu banyak. Apakah kondisinya ini terlalu kelebihan unsur K? Kita cek yang lainnya tani murah di tanah berikutnya. Jadi kalau kita cabut, otomatis aplikasinya hanya menyisakan pH 3,0, lainnya 0 semua. Untuk nilainya 0 semua dan temperaturnya juga 28,5, pH-nya 7. Kita cek sebelahnya tani murah, tancapkan lagi dan kita cek perubahannya. pH-nya juga bagus, sepertinya N-nya bagus, P bagus, K-nya banyak. Jadi kalau dari dua saja ini, dengan pemberian Jakapa yang banyak itu, memang Jakapa kan kelainan ya tani murah, karena Jakapa itu banyak unsur N dan P-nya. Ini malah kaliumnya yang basah dan minus kalium ya tani murah. Kalau lihat di video-video di sosmed itu, Jakapa itu kandungan nitrogennya tinggi, cuma P-nya lumayan, tapi kaliumnya sedikit. Tapi ini untuk percobaan saya yang menggunakan Jakapa, kenapa kok tambah kaliumnya lebih banyak ya? NP-nya cukup, tapi kaliumnya yang kurang, yang berlebih. Kita cek sebelahnya lagi tani murah, dan ini juga hasilnya hampir kurang lebih sama. Kita cek lagi yang ini juga sama ya tani murah, terdeteksi keasaman, tapi yang ada malah kelebihan kalium seperti ini. Buang airnya dulu. Masukkan lagi kaliumnya sangat besar. Jadi kita ambil random di sana kan merah. Berapa? Ini ada yang airnya banyak, ada yang sedikit. Bisa juga karena polybagnya bocor. Kita memakai polybag yang tidak ada lubang dan merah. Sama, ini juga hasilnya malah besar, kaliumnya 200-an lebih, P-nya juga besar. Baik, cukup. Tapi masih penasaran juga nih tani murah. Kita cek beberapa lagi. Apakah di tanaman yang saya aplikasikan Jakapa ini dengan membuat seperti keteracunan kalium ya tani murah. Kelebihan kalium, jadi ya artikan keracunan kalium. Baik, sudah hampir 6 menit tani murah. Kita coba cek yang sisa ya. Ini
adalah polybag sisa kemarin, Jakaba yang tidak kita pakai juga. Kita cek kandungannya tadi murah. N nya sedikit 40, kaliumnya masih tetap di atas 100. Baik. Itu tadi hasil dari Jakaba polybag yang kita aplikasikan pupuk Jakaba. Hasilnya seperti ini. Yang bisa dilihat tadi terlalu tinggi kandungan kaliumnya. Tani murah kita akan mengecek untuk kondisi tanah yang di dalam polybag yang menggunakan kita aplikasikan JLF tani murah. Langsung saja untuk yang polybag dengan pertumbuhan padi yang paling jelek bisa dicek tani murah. N nya bagus, JLF Gulma N nya 40 hampir sama dengan yang Jakaba. P nya bagus, K nya cenderung tinggi 142, tapi yang di Jakaba tadi malah sampai 200-an tadi malah. Fertility-nya yang agak kecil, tadi masih bagusan yang Jakaba ya tadi malah. Lalu lanjut ke sini yang agak macak-macak, kita dapati bagus banget, K nya juga tinggi sekali, P nya cukup tinggi, N nya cukup, K nya yang 200 sangat tinggi. Kita akan cek di tengah-tengah tani murah. Oke, sini juga akan kita cek. Pendapat juga tinggi sama 50, 75, 171. pH nya semua cenderung normal di angka 6. Kita cek lagi, N nya cukup, K nya yang tinggi. Apakah kalau keracunan K itu jadi kuning ya teman, atau kekurangan N? Hampir semuanya seperti ini teman-teman. N nya 59 bergeser 50 sampai 60, P nya 80, K nya 190. Kita cek juga yang kondisinya menguning. Masih tetap kalium yang tinggi. Dan kita bisa simpulkan saja tadi orang, untuk sementara ya. Untuk yang pemakaian pupuk kimia, NPK-nya ini standar, tetap kalium yang paling tinggi. Apa karena memang fasenya masih di fase belum pembuahan sehingga kaliumnya sangat tinggi, sangat tinggi. Kita cek di sini yang pengulangan, apakah juga sama? Ini kemarin kita kasih pupuk, kan pupuk kapur dolomit. Ini N nya tinggi banget 90-an, K nya lebih tinggi lagi, P nya tinggi, K nya 300. Yang kita kasih NPK, cek N nya cukup, tertancap, tidak bisa
keluar. Bismillah. Cenderung untuk yang pertumbuhannya tidak bagus itu tinggi akan kalium ya, kalium 100-an juga sama. Ini kita masih susah untuk menyimpulkan Tanimura walaupun kita sudah memakai soil tester, parameter tester, di mana yang kelebihan, mana yang kekurangan. Kalau melihat bukunya rata-rata sudah mencukupi, bahkan yang lebih adalah di kaliumnya. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan di percobaan kedua kita akan memakai pupuk kimia, kita sisakan 5 polybag saja. Baik, sekian Tanimura proses tes kondisi tanah di polybag percobaan tadi. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.